Indonesia adalah salah satu raksasa industri tekstil di dunia. Tapi apakah industri ini benar-benar siap menghadapi tantangan besar dari perubahan teknologi, regulasi, perubahan gaya hidup konsumen? Hari ini saya akan mengajak Anda melihatnya dari sudut pandang yang lebih strategis. Halo semuanya, saya Andi Arya Setiawan Junior. Hari ini saya akan membahas terkait analisis pastel, SWOT, dan implikasinya terhadap industri tekstil di Indonesia. Industri tekstil dan aparel merupakan leading sektor dalam perekonomian Indonesia. Tahun 2023 dan 2024, sektor ini menyumbang 5,8% dari PDB manufaktur dan menyerap lebih dari 3,7 juta tenaga kerja, menjadikannya salah satu industri padat karya terbesar di Indonesia. Dari sisi ekspor, nilai TPT mencapai USD 13,8 miliar, menempatkan Indonesia sebagai top 10 tekstil eksporter di dunia. Tetapi di balik capaian besar tersebut, industri ini menghadapi tantangan struktural, mulai dari persaingan Tiongkok-Vietnam, teknologi 4.0 hingga tuntutan sustainability. Kita mulai dengan analisis pastel untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi industri. Pastel analysis. P. Political. Secara politik, Indonesia memiliki stabilitas relatif baik. Pemerintah memberi intensif untuk industri padat karya dan mendorong hilirisasi. Namun, fluktuasi kebijakan impor, ekspor, tarif biaya masuk, dan regulasi lingkungan bisa langsung memukul produsen tekstil. E. Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penentu utama. Melemahnya rupiah membuat bahan baku impor seperti polyester dan mesin printing menjadi lebih mahal. Di sisi lain, pertumbuhan e-commerce dan brand lokal membuka peluang pasar baru bagi aparel custom. Sosial. Selera konsumen berubah cepat. Generasi lebih suka pakaian custom, limited, dan identitas komunitas. Tren modest fashion juga meningkat signifikan. Masyarakat kini mulai menghargai produksi lokal. T. Teknologi. Teknologi menjadi game changer. DTF, DTG, heat press, AI design automation, dan workflow ERP membuat produksi semakin cepat dan low MOQ. Perusahaan yang lambat mengadopsi teknologi akan tertinggal. E. Environmental. Isu lingkungan menjadi semakin penting. Industri tekstil dikenal sebagai salah satu penghasil limbah terbesar. Konsumen kini mencari brand yang sustainable, menggunakan bahan daur ulang, dan lebih ramah di lingkungan. L. Legal. Regulasi tenaga kerja yang ketat, sertifikasi standar, dan isu HKI menjadi tantangan serius. Banyak brand lokal bermasalah karena desain mereka dicuri atau tidak terlindungi. Setelah memahami faktor eksternal, kita masuk ke tahap berikutnya, pemetaan risiko dan peluang atau pastel mapping. Dari seluruh faktor, industri tekstil menghadapi 3 high level threats. Pertama, fluktuasi harga bahan baku global. Kedua, regulasi lingkungan. Dan kompetisi impor murah. Namun, industri juga memiliki high level opportunities. Pertama, pertumbuhan e-commerce. Kedua, adopsi teknologi semakin cepat. Ketiga, peluang ekspor, fashion muslim, dan modest wear. Selanjutnya, SWOT analisis. S atau strengths, Indonesia punya rantai pasok lengkap, tenaga kerja kompetitif, budaya fashion yang sangat kuat. Weakness, kita masih bergantung pada bahan baku impor, teknologi tidak merata, gizi banyak yang lemah, dan inovasi yang lambat. Opportunities, ekspor modest fashion ke Timur Tengah, trend thrift, dan sustainability fashion, hingga aparel komunitas adalah peluang nyata. Dan threats-nya adalah produk fashion Cina sangat murah dan cepat. Selain itu, perubahan tren sangat cepat, siklus fashion bisa 2-4 minggu saja. Pastel melihat lingkungan eksternal tingkat makro, bagaimana dunia mendorong atau menghambat industri. Sedangkan SWOT menggabungkan faktor internal dan eksternal. Dengan kata lain, pastel adalah apa yang terjadi pada industri, dan SWOT bagaimana industri harus merespon.
Sam memiliki rekomendasi strategis terkait apa yang terjadi pada industrinya. Pertama, tax modernization. Produsen harus adopsi DTF, workflow otomatis, dan cut planning digital, serta predictive demand. Yang kedua, sustainability transition. Kurangi limbah printing, memakai fabrik daur ulang, dan menerapkan eco-certification. Ketiga, penguatan brand lokal. Kolaborasi komunitas, limited drops, dan digital branding omnichannel. Keempat, hilirisasi dan ekspor. Fokus pada produk high value seperti modest wear, jersey premium, hingga technical tekstil. Terakhir, integrasi digital supply chain, ERP, tracking bahan baku, kisi digital, hingga manajemen produksi real time. Kita bisa lihat contoh suksesnya. Korea Selatan sukses mendorong industri tekstil melalui inovasi teknologi dan eco-fashion. Vietnam tumbuh karena integrasi supply chain global. Indonesia juga harus memiliki jalurnya sendiri berbasis kreativitas, teknologi, dan digitalisasi. Industri tekstil Indonesia berada di persimpangan. Jika mampu mengadopsi teknologi, sustainability, dan strategi branding yang tepat, industri ini bukan hanya bertahan, tapi bisa memimpin. Teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Semoga analisis ini membantu kita memahami bagaimana strategi besar dibentuk dari faktor eksternal dan internal sebuah industri. Sampai jumpa di tugas analisis selanjutnya.